والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan ya untuk kemudian melanjutkan kajian online tiap Jumat insya Allah kayak gitu ya. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi iman, takwa, sehat akalnya, sehat hatinya, sehat raganya kayak gitu ya. Sehingga bisa menjalankan semua aktivitas kayak gitu ya dalam kelancaran, dan kemudian terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi iman dan takwa, mungkin kalau teman-teman hari ini hari Jumat kayak gitu ya, yang bagi yang laki-laki gitu ngikutin khutbah Jumat, sholat Jumat. Bagi kaum perempuan mungkin ada di antara teman-teman yang ikut sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat mungkin lewat YouTube atau kemudian mendengar dari dekat masjid kayak gitu ya. Iman dan takwa itu hampir selalu menjadi pesannya para khotib kayak gitu ya. Memang ya itulah bekal apa ya, berbekal apa lagi gitu ya. Semua posisi, semua jabatan, apapun posisi kita kayak gitu ya. Ketika iman dan takwa itu dalam diri kita, insya Allah ya akan selamat dunia dan akhirat kayak gitu ya. Dan ya mengawali kajian online hari ini di Jumat yang pertama ya teman-teman ya. Tak terasa kayak gitu kita sudah di Jumat yang pertama dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah teman-teman. Dan kalau saya lihat di kalender di dinding itu, kalender dinding ataupun di kalender di aplikasi Al-Quran milik saya itu, hari ini tuh Jumat yang pertama dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah kayak gitu. Dan kemudian saya hitung di bulan ini ada 5 Jumat kayak gitu ya. Jadi ada 5 Jumat, jadi wallahu alam nanti Jumat yang kelima apakah ada kajian online atau enggak, wallahu alam. Yang jelas kita umumnya kan mayoritas sempat kayak itu ya Jumatnya di tiap bulan kayak gitu ya. Di hari ini Jumat yang pertama kayak itu di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan materi kita adalah sehat dengan Al-Quran dan Hadis. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah faktor yang dikonsumsi oleh indera perasa atau peraba atau kulit kayak gitu ya. Semoga 30 menit ke depan cukup waktunya, dan pasti molor karena hari ini aja udah molor saya memulainya gitu ya. Semoga tidak banyak-banyak kayak gitu ya, amin. Teman-teman rahimakumullah, sebelum kita masuk ke inti bahasan kita kayak gitu ya, kita ingat-ingat kembali terkait dengan sehatnya seorang muslim kayak itu. Hal ini penting sekali untuk selalu kita ingat kayak gitu ya. Kita di awal pembahasan ini sudah membahas bahwasanya dalam diri manusia itu ada 4 unsur kayak gitu yang dia tuh mempengaruhi perilaku dan sebagainya kayak itu ya. Maka kemudian kita menyimpulkan bahwasanya sehatnya seorang muslim adalah ketika akalnya sehat, hatinya sehat, dan raganya sehat kayak gitu ya. Terus kemudian masing-masing sehatnya akal, hati, dan raga itu sudah kita bahas dengan merujuk Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu ya, hingga kemudian kita menemukan indikator-indikator dari sehatnya akal. 1, bisa berfungsi normal untuk berpikir. Kemudian akal itu ketika berpikir memikirkan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat yang di alam ini bisa menemukan Allah lah sebagai Tuhannya kayak gitu ya. Terus kemudian akhirnya membenarkan Islam sebagai agamanya kayak gitu. Terus kemudian kita juga sudah meneliti dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya, hingga kemudian kita menemukan sehatnya hati ketika apa? Hati itu secara organ berfungsi secara normal, yaitu secara organ berarti memompa darah, tugasnya organ
hati atau jantung kayak gitu ya. Terus kemudian bersih dari penyakit hati dirujuk dari al-hadisnya Rasulullah SAW kayak gitu ya, maupun dalam Al-Quran juga kayak gitu ya. Terus kemudian berfungsi hati itu sebagaimana dituntutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mulai dari tempat berpikir kayak gitu, tempat perasaan kayak itu, juga tempat memori kayak gitu ya. Terus kemudian tempat prasangka dan sebagainya yang sudah kita bahas dalam keajaiban penciptaan kayak gitu ya. Terus kemudian sehatnya raga adalah ketika raga ini semua organnya berfungsi secara normal dan kemudian tidak ada keluhan kayak gitu ya, tidak ada keluhan yang dikeluhkan oleh manusia. Oh ya, tadi sehatnya hati ada tambahan ya, teman-teman lupa tadi itu ya, bahwasanya hati itu adalah tempatnya iman, mengimani Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, dan 5 rukun Islam yang lainnya kayak gitu. Nah, itulah sehatnya seorang muslim kayak gitu ya. Terus kemudian kita sudah memahami faktor yang mempengaruhi sehatnya akal, hati, dan raga itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor apa yang dikonsumsi oleh manusia kayak gitu ya, melalui 5 panca inderanya kayak gitu ya. Terus kemudian kita sudah membahas 5 panca indera, yang 4 sudah kita bahas ya, mulai indera penghajab yang lewat mulut kita bahas banyak sekali, sejumlah huruf abjad, huruf abjad kayak gitu saya, sejumlah yang kita bahas terkait dengan makanan dan minuman yang tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya. Terus kemudian faktor yang dikonsumsi oleh penglihatan, kita tahu ternyata ada objek halal dan objek haram yang bisa dilihat oleh mata dan juga memiliki pengaruh bagi kesehatan akal, hati, dan raga. Kemudian indera pendengaran, ada suara ma'ruf, ada suara mungkar yang itu juga mempengaruhi pengaruh terhadap kesehatan akal, hati, dan raga. Terus kemudian yang terakhir bulan lalu indera penciuman kayak gitu ya, ternyata hidung kita bisa mencium, membau hal yang nampak dan tidak nampak, dan semua memiliki pengaruh bagi kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu ya. Dan hari ini kita sampai pada indera yang kelima, yaitu indera peraba atau perasa, yaitu kulit kayak gitu ya, dan bagaimana timbang pengaruhnya terhadap kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu. Nah, tadi kan itu ya review terkait dengan faktor yang mempengaruhi sehatnya manusia. Yang pertama adalah faktor apa yang dikonsumsi, yang sudah kita bahas 5 tadi saya sebutkan tadi itu, yang dikonsumsi oleh 5 panca indera kita. Terus kemudian yang kedua adalah faktor penggunaan akal, hati, dan raga. Ya, insya Allah berarti ini mulai bulan depan ya, kita mulai masuk bahasan baru, yaitu faktor penggunaan akal, hati, dan raga kayak gitu ya. Terus kemudian faktor yang ketiga adalah pengobatan ketika sakit kayak gitu. Nah, insya Allah semoga oleh Allah diberikan bimbingan dan kemudahan sehingga bisa selesai ya apa yang sudah kita apa yang sudah saya sampaikan tadi itu diizinkan oleh Allah untuk kemudian kita bahas bareng-bareng, kita sampaikan bareng-bareng di sini kayak gitu ya. Baiklah teman-teman, mari kita mulai bahasan kita hari ini, faktor yang dikonsumsi oleh indera peraba atau perasa atau kulit kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, ini kita ingat-ingat kembali ya bahasan terkait dengan kulit yang pernah kita bahas di keajaiban penciptaan kayak itu ya. Dalam bahasan itu kulit disebut sebagai pertahanan terluar manusia kayak gitu ya. Teman-teman masih ingat dengan bahasan ini? Nanti kalau lupa masih ada video yang sudah terupload di YouTube kayak gitu ya, di channel saya, nanti bisa dibuka kalau misalkan lupa-lupa kayak gitu ya, bisa disimak lagi kayak gitu ya. Jadi ketika kulit ini sebagai pertahanan terluar kayak gitu ya, kita ingat kembali bahwasanya dengan adanya kulit kayak gitu ya sebagai pertahanan terluar manusia, itu kulit ini kayak gitu ya, dia memberikan bentuk kayak gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan ketika tidak ada kulit bagaimana dengan sel sel-sel saraf, otot-otot semuanya akan nampak, darah-darah gimana dan sebagainya, jantung nggak akan terbentuk gitu, nggak akan terbentuk manusia ya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kulit yang itu, kulit itu lentur kayak gini ya, Masya Allah. Benar-benar ini adalah tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala pada kulit kayak gitu ya. Kemudian selain memberikan bentuk, kulit ini juga melindungi organ-organ yang di dalamnya, melindungi dari bakteri, virus, ataupun organisme-organisme yang berbahaya yang lainnya kayak gitu ya. Dengan adanya kulit ini akhirnya nggak bisa masuk kayak gitu ya. Terus kemudian di kulit ini juga ada kelenjar keringat kayak gitu ya. Yang itu kelenjar keringat itu dalam bukunya Dr. Najata ya, saya masih ingat itu, kalau misalkan diukur gitu mungkin lebih dari 5 km, misalkan diukur berapa panjangnya semua kelenjar keringat yang menghasilkan kelenjar keringat kayak gitu ya. Terus kemudian sehingga
bermanfaat bagi pengaturan suhu badan kita kayak gitu ya. Jadi sistem pengaturan suhu yang auto ya, yang otomatis kayak gitu ya, yang tetap Allah tetapkan kayak gitu. Terus kemudian di kulit juga ini ada di lapisan epidermis ya teman-teman, dari gambar itu kayak gitu ya. Di situ ada sel pemberi warna kayak gitu ya. Sel yang memberikan warna kepada kulit kita kayak gitu ya. Jadi akhirnya yang menjadikan satu manusia dengan manusia yang lainnya itu berbeda, sel arachnoid kayak gitu ya, yang membawa bahan pewarna bagi kulit kayak gitu. Terus kemudian juga, nah ini yang jadi bahasan, yaitu di kulit ini ternyata juga ada sel-sel yang membawa rasa, sel-sel rasa itu sel perasa atau peraba. Di situ ada saraf ya, saraf peraba atau saraf perasa kayak itu ya, yaitu corpus cula pacini ya, sel pacini gitu ya, yaitu sebagai saraf perasa ya, yang bentuknya bunder itu ya, yang berwarna kuning bunder ke bawah itu tuh corpus cula pacini kayak gitu ya. Saya juga sulit untuk membaca bahasa-bahasa bahasa-bahasa biologi ya kayak gitu ya, nama-nama dari bagian-bagian anatomi kulit kayak gitu ya. Nah itu, terus itu secara kulit dari sisi struktur kulit kayak gitu ya, keajaiban fungsinya kayak gitu yang Allah tetapkan di situ, dan semuanya itu menjadi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia, yaitu yang ada pada kulit kayak gitu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22. Teman-teman rahimakumullah, di ayat Ar-Rum ayat 22 ini adalah terkait dengan kulit kayak gitu ya, warna kulit atau rupa nanti kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar itu ya, wa min ayatihi kayak gitu ya, itu sebagai kabar kayak gitu ya. Khalqu ya, penciptaan yang diterangkan ya, maksudnya itu kalau mau iropan kayak gitu, mau irop penting ya teman-teman, belajar nahwu sorof itu penting biar kita ngerti kayak gitu ya, posisi-posisi kata dalam kalimat kayak gitu. Akhirnya kita itu mengaruhi kayak gitu, mempengaruhi arti, mempengaruhi tafsir pada akhirnya kayak gitu ya. Khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi kayak gitu ya. Waqtilafu, dan juga perbedaan kayak gitu ya. Alsinatikum, alsinatikum itu dari kata lisan kayak gitu ya. Akhirnya dibacakan bukannya perbedaan lisan kalian kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya itu perbedaan bahasa kayak gitu loh ya. Jadi bukan lisan kalian yang berbeda. Ya memang sih bentuk lisan berbeda, tapi maknanya di sini itu adalah perbedaan bahasa kayak gitu. Wa alwanikum kayak gitu. Wa alwanikum dari kata launun, bentuk jamaknya alwan kayak gitu ya. Artinya itu rupa, warna kayak itu. Jadi ya menyukupi warna kulit bisa, rupa wajah bisa kayak gitu ya. Itu berbeda-beda. Itu apa? Min ayati, termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi bisa rupa, beda warna kulit kayak gitu ya. Akhirnya bisa membedakan si A si B, meskipun kembar itu kan alwan kulit launnya nggak sama kayak gitu ya. Rupanya, wajahnya juga nggak sama kayak gitu ya. Kalau bahasa itu sudah nyangkut suku ya, kita suku Jawa bahasa Jawa, nanti suku Batak atau suku-suku yang lain lah di Indonesia aja berapa bahasa kayak itu ya, bahasa antar suku udah banyak, apalagi kalau antar bangsa juga sudah berbeda lagi kayak gitu ya. Dan kalau kaum muslimin disatukan dengan Al-Quran itu berbahasa Arab kayak gitu ya.
firman Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa diganti. Kita nggak akan dikatakan membaca nggak akan dikatakan kita membaca Al-Quran ketika kita baca terjemahnya aja yang bahasa Indonesia misalkan, itu nggak akan dikatakan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ya ini berbahasa Arab ini, jadi nggak bisa diganti kayak itu. Ini adalah kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya teman-teman, bahwasanya kulit adalah salah satu ayatnya Allah, tanda keajaiban kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala kayak itu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya apa yang dikonsumsi oleh kulit kayak gitu. Nah, kita definisikan dulu kata konsumsi kayak gitu ya. Jadi kata konsumsi di sini kayak gitu ya teman-teman rahimakumullah. Kita bukan definisi ya, maksudnya kita beri batasan kayak gitu ya, biar nanti diluntrung dengan apa saja kayak gitu yang kemudian dikonsumsi kulit ya. Makna dari konsumsi kulit, kalau mulut kan apa yang masuk ke mulut yang dimakan atau diminum kayak gitu ya. Nah, kalau kulit ini macam-macam nanti kayak gitu ya. Jadi apa yang dikonsumsi oleh kulit kayak gitu, itu konsumsi kulit itu meliputi apa yang dilewatkan oleh kulit, apa yang dilewatkan lewat kulit kayak gitu. Misalkan suntikan, itu berarti dikonsumsi oleh kulit kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, apa yang diserap kulit kan menyerap ya, misalkan ada cairan lotion apa yang kita oleskan kulit, maka diserap oleh kulit kayak itu. Itu makna yang dikonsumsi oleh kulit. Kemudian yang ketiga, apa yang mengenai kulit kayak gitu ya, apakah itu pukulan, tamparan, cubitan, atau kemudian apa, tamparan, cubitan, pukulan, cambukan kayak gitu ya, itu mengenai kulit, itu juga dikonsumsi oleh kulit kayak gitu ya. Kemudian yang keempat berikutnya apa, yang didengar kulit, kulit itu mendengar ternyata ya, kulit itu mendengar suara teman-teman rahimakumullah ya. Nanti ada ayat yang menyebutkan hal itu. Jadi berarti kita memberikan batasan 4 ya teman-teman. Makna dari dikonsumsi oleh kulit itu meliputi apa yang dilewatkan, apa yang dilewatkan lewat kulit, kemudian apa yang diserap oleh kulit, kemudian apa yang didengar oleh kulit, dan kemudian apa yang menimpa kulit kayak itu. Nah, ini makna dari yang dikonsumsi oleh kulit dalam bahasan pemaknaan yang dikonsumsi oleh kulit meliputi 4 hal tadi itu. Maka kemudian di sini saya klasifikasi lagi bahwasanya meliputi 2 hal yang dikonsumsi oleh kulit dengan pemaknaan 4 tadi ya teman-teman, yang diserap, yang didengar, yang menimpa, dan yang dilewatkan oleh kulit. Itu meliputi 2 hal ya, yaitu yang pertama adalah materi, yang kedua adalah non materi. Jadi kalau saya ngomong materi, itu maknanya materi itu bisa bahasa lainnya benda, berarti dia bisa dipegang kayak gitu ya, bisa dilihat, bisa diindra, itu materi. Kalau saya ngomong non materi, berarti dia bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Non materi itu pemaknaan di sini ya, pembatasan seperti ini biar nanti terang jelas maksudnya dengan contoh-contoh yang saya sebutkan kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dikonsumsi kulit yang berupa materi ya. Yang berupa materi ini yang pertama adalah benda cair kayak gitu. Benda cair itu kan materi. Contohnya apa? Air. Nah, itu kan materi teman-teman. Dia bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman pegang, bisa teman-teman oleskan ke kulit kayak gitu ya. Itu berarti nanti apa? Termasuk yang diserap ya, diserap oleh kulit kayak gitu ya. Atau kemudian minyak. Mungkin teman-teman yang suka minyak goreng, suka goreng itu kadang-kadang kecipratan minyak goreng kayak gitu, itu kan diserap oleh kulit kayak gitu ya, itu berarti yang termasuk yang diserap ya. Atau kemudian teman-teman lagi masuk angin pakai minyak kayu putih kayak gitu ya, nah itu diserap oleh kulit kayak gitu ya. Yang itu yang pertama, benda cair, berupa benda cair. Kemudian yang kedua berupa benda padat. Benda padat itu di sini maknanya itu tidak padat utuh seperti misalkan batu atau apa, itu enggak teman-teman. Tapi maksudnya di sini benda padat di sini maknanya itu
ya campuran sama air kayak itu loh. Gimana ya, benda padat dicampur dengan air itu namanya apa teman-teman? Benda apa? jadi lembek gitu ya. Contohnya ini apa yang dikonsumsi seperti contohnya adalah teman-teman nggak pakai krim. Misalkan untuk krim di wajah nih, kan wajah ada kulitnya kayak gitu ya. Atau kemudian di kulit, tangan, kaki, paha dan sebagainya kayak gitu. Itu kan sebenarnya campuran padat sama cair kayak gitu. Saya sebut aja di sini benda padat kayak gitu ya. Atau kemudian itu yang luluran nih, luluran itu kan ada padatnya juga, butiran-butirannya itu gitu ya. Terus kemudian ada airnya juga, dicampur dengan air akhirnya bisa terserap oleh kulit kayak gitu ya. Jadi itu yang diserap oleh kulit kayak gitu. Terus kemudian yang cair tadi ada lagi tambahan teman-teman, yang disuntik ya. Yang disuntik itu berarti yang dilewatkan, yang dikonsumsi oleh kulit tapi bentuk dilewatkan melalui suntikan. Contohnya apa? Entah ya suntikan obat atau kemudian mungkin narkoba atau apa, kan bisa disuntikkan lewat kulit kayak gitu ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya, yang materi berikutnya adalah perbuatan, berarti yang menimpa berupa perbuatan. Contohnya apa yang tadi saya sebutkan, misalkan dicubit, nah ini namanya perbuatan, ini materi, ini bisa dilihat, yaitu pertemuan antara tangannya orang sama kulitnya orang. Jadi materi bisa dilihat, bisa dipegang kan tangan orang yang mencubit kayak gitu ya. Mencubit atau kemudian memukul atau kemudian menampar atau kemudian mencambuk kulit seseorang ya, atau kemudian apalagi memukul ya, atau dipijat atau pijetan ya, kan ada dipijetin gitu ya. Itu semua adalah materi yang kemudian menimpa kulit kayak gitu. Nah itulah teman-teman untuk faktor yang faktor apa yang dikonsumsi oleh kulit. Yang pertama yaitu materi. Yang kedua yang non materi. Nah adapun yang non materi ini teman-teman rahimakumullah ya, berarti dia tidak terlihat tapi nggak bisa dipegang oleh manusia. Nah itu apa contohnya kayak gitu. Yang pertama adalah gas. Ternyata kulit ini juga mengkonsumsi gas loh teman-teman ya. Gas ini dalam artian di sini adalah udara ya, atau kemudian angin. Jadi contohnya misalkan teman-teman meniup bus gitu itu gitu kan, akhirnya teman-teman merasa. Kenapa kau merasa? Karena ada corpuscula pacini tadi itu ya. Akhirnya teman-teman bisa merasakan hembusan angin dan sebagainya tadi itu ya. Atau kemudian ditiup misalkan di ruang ber-AC itu rasa dingin, kan itu udara ya. Ada udara, ada gas kayak gitu ya, yang kemudian diserap oleh kulit ya. Kalau teman-teman nggak percaya, fakta masuk angin itu kan lewat kulit ya. Memang ada sih yang lewat mulut, lewat hidung bisa, tapi lewat kulit juga bisa kayak gitu loh ya. Jadi masuknya udara atau angin, berarti itu yang diserap ya kayak gitu ya, dikonsumsi kulit lewat diserap kayak gitu. Terus kemudian berikutnya teman-teman yang non materi yaitu berupa suara. Nah ini yang saya sebutkan bahwasanya ternyata kulit itu ini mendengar kayak itu loh, dikonsumsi oleh kulit dengan cara mendengar. Itu mana? Itu diambil dari ayat Al-Quran teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, dari dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Nah, di situ ini nih yang menerangkan bahwasanya kulit itu mendengar suara kayak gitu ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini kayak gitu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala. Saya masih ingat nih, kalau diawali dengan isim maka kalimat ini jumlah ismiyah kayak gitu ya. Jadi bahasa Arab itu kalimat itu namanya jumlah teman-teman. Jadi Allah nazala menurunkan ahsanal hadisi. Ahsanal hadisi itu adalah sebaik-baik perkataan kayak gitu ya.
Ahsanal hadisi sebaik-baik perkataan. Jadi ini tafdil kayak ahsana, tafdil ya. Paling kayak gitu ya. Ahsanal hadisi kitaban. Kitaban itu sebagai badal dari ahsanal hadisi kayak gitu ya. Jadi maknanya sama teman-teman. Maksudnya ahsanal hadis itu apa? Al-Quran. Kitaban itu apa? Ya Al-Quran kayak gitu. Berarti sama maknanya kayak gitu. Mutasyabiha yang serupa kayak gitu ya. Contohnya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya, seingat saya tadi malam ya saya baca itu ya. Ini tuh maksudnya mutasyabihat di sini tuh beda dengan mutasyabihat di Al-Qur'an surah Ali Imran yang ayat berapa itu ya, yang 7 ya. Jadi beda dengan makna mutasyabihat. Tapi maknanya di sini itu ya ini ayat Al-Quran atau kata dalam Al-Quran yang itu memiliki makna yang sama. Ya kita ambil contoh aja ahsanal hadisi sama kitaban. Itu maknanya di sini sama, yaitu sama-sama Al-Quran kayak gitu. Kemudian masania yang berulang tak syairu, maka abtakis itu gemetar kayak gitu ya. Minhu dengan Al-Quran tadi itu juluduhum. Julud itu jildun, kulit kayak itu. Jadi dari bentuk jamaknya dari kulit, julud kayak julud. Alladzi yaitu orang-orang yang yakhsyauna, mereka itu takut rabbahum kepada Tuhan mereka. Summa talinu, kemudian menjadi tenang, juluduhum kulit-kulit mereka, wa qulubuhum dan hati mereka ila bidzikrillah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi teman-teman rahimakumullah, ayat ini menerangkan bahwasanya kulit itu mengkonsumsi suara kayak gitu ya. Suara apa? Al-Quran. Al-Quran itu kan nggak akan dikonsumsi oleh kulit kalau kemudian tidak dibaca oleh lisan kayak itu. Entah dibaca oleh lisannya yang memiliki kulit itu atau kemudian mendengarkan bacaan orang-orang lain kayak gitu. Nah ini teman-teman, Masya Allah ya, mungkin kita jadi bisa berpikir nih, kita sudahkah sampai kepada tataran yang disebutkan di ayat ini? Kulit kita bergetar enggak ya dengar Al-Quran ya gitu ya, atau kemudian tenang bergetar kayaknya enggak ya, tenang aja gitu ya, karena enggak ada ekspresi apa-apa ya. Masya Allah ya teman-teman, jadi ini ternyata kulit itu mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan nanti di akhirat sebagaimana dalam bacaan keajaiban penciptaan itu kulit akan menjadi saksi kayak gitu ya. Itu sudah dibahas di keajaiban penciptaan, nanti teman-teman bisa menyimaknya lagi kayak gitu ya. Nah itu teman-teman, bahwasanya kulit itu mengkonsumsi suara kayak gitu. Berikutnya teman-teman, yang non materi berikutnya selain suara itu apa? Api. Nah api ini bisa teman-teman lihat, tapi apa bisa dipegang teman-teman api itu? Api itu nggak bisa dipegang teman-teman. Ya, jadi api ini juga dikonsumsi oleh kulitnya manusia. Ya, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 56 dari Quran surah An-Nisa, ini ayat menunjukkan bahwasanya kulit mengkonsumsi api kayak gitu ya. Tapi ini konteksnya di akhirat teman-teman ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadukul adab. Innallaha kana azizan hakima. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah ya, di ayat ini Allah mengawalinya dengan harfun inna. Inna ya, jadi Allah mengawalinya dengan huruf tauhid ya, inna kayak itu, benar-benar kayak itu ya, benar-benar kayak gitu. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, saufa itu akan, saufa itu saya masih ingat dulu diajarkan waktu saya belajar nahwu ya, meskipun saya itu betah belajar tapi belum menguasai banget gitu teman-teman ya. Nahwu apa soroh ya, saya lupa ustadz atau ustadznya yang pengajar kemarin itu, saya lupa yang menjelaskan terkait dengan saufa. Jadi kata saufa dengan sa itu beda. Kalau sa itu juga menunjuk akan teman-teman, tapi dia itu dalam waktu dekat terjadinya kayak itu. Tapi kalau saufa
apa kebalik ya? Oh, nanti kalau yang banter nahwu sarf bisa diluruskan, nanti boleh dikoreksi teman-teman. Saufa itu masa yang lama itu. Ini kan pengabarannya di dunia kayak gitu ya. Saufa nuslihim kayak gitu ya. Akan kami apa ya? Masukkan gitu. Masukkan mereka itu naruh ke dalam neraka. Kullama tiap kali dijat kayak gitu ya. Hangus juluduhum, kulit-kulit mereka itu badalna hum, maka kami ganti kulit mereka itu juludan dengan kulit goiroha, selain yang sudah hangus tadi itu. Jadi artinya di sini teman-teman, kulit itu mengkonsumsi api kayak gitu loh ya, di akhirat mengkonsumsi api ya, di akhirat ya. Jadi ayatnya ini teman-teman kayak gitu. Kenapa? Karena ini yang masuk neraka loh teman-teman ya. Maksudnya itu saya di sini ingin menunjukkan bahwasanya nanti di akhirat itu bagi yang masuk neraka itu akan menikmati api kayak gitu loh ya. Kulitnya itu akan mengkonsumsi api, yaitu non materi kayak gitu. Jadi kalau sudah hangus kulitnya, oleh Allah diganti dengan kulit yang lainnya kayak gitu ya. Jadi ayat ini menunjukkan nanti di akhirat pun kulit itu mengkonsumsi api kayak itu. Bagi mereka yang masuk ke neraka akan mengkonsumsi api kayak itu dan menghanguskan kulitnya kayak gitu. Nah, adapun di dunia bagaimana kayak gitu ya. Ini sebentar ya teman-teman. Teman-teman rahimakumullah, mungkin teman-teman masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mempan dibakar itu ya. Nah itu kan berarti kulitnya nggak mengkonsumsi ini. Kita baca ayatnya ya teman-teman ya. Ini dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriquhu wanshuru Qalu harriquhu wanshuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di sini ya orang-orang kafir ya kayak gitu ya, yang tidak mau didakwai oleh dakwah, nggak terima dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Terus menyembah patung kayak gitu ya. Kemudian mereka itu kan mangkel. Kenapa? Karena peristiwa adanya patung-patung mereka kan oleh Nabi Ibrahim kan dirobohkan kayak gitu. Terus kemudian Nabi Ibrahim kan bilang suruh tanya kepada patung yang gede itu loh, yang telah merobohkan patung-patung kayak gitu. Mereka itu ngerti sebenarnya nggak mungkin lah kayak itu. Bagaimana dia mau ngomong sama patung kayak itu. Itu sebenarnya adalah ngajak berpikir ya. Nabi Ibrahim ngajak mikir mereka bagaimana karena itu mengangkat patung menjadi Tuhan yang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bela diri sendiri aja nggak bisa kayak gitu. Bagaimana mau bela kalian kayak gitu, kok disembah kayak gitu. Itu maksudnya Nabi Ibrahim begitu kayak gitu. Karena mereka tapi tetap ada kekafirannya. Malah mereka itu berkata, hariku bakarlah kayak gitu dia Nabi Ibrahim, wang suruh dan bilalah kayak gitu, lihatakum Tuhan kalian jika kalian itu mau berbuat begitu. Maunya kalau kalian mau berbuat, bakarlah Nabi Ibrahim dan bilalah Tuhan kalian. Padahal Tuhannya sudah pada berjatuhan kayak gitu ya. Lucu ya teman-teman ya. Terus kemudian, nah inilah teman-teman, Allah itu langsung ngomong dengan api kayak itu ya. Kulna, maka kami, dan di sini Allah berkata kepada ya naru, ya Nabi Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim tadi itu ya. Jadi kan ceritanya Nabi Ibrahim kalau dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca ya teman-teman. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dibelenggu kayak dipakai rantai kayak gitu ya. Terus kemudian kan mereka itu membakar kayu bakar yang gede banget kayak gitu loh, sampai bakarnya itu panas. Pokoknya luar biasa lah api pada waktu itu kayak gitu ya. Nabi Ibrahim itu kan dilempar kayak apa ya? Dilempar gitu loh ya. Badannya itu kayak pakai alat pelempar busur gitu ya, mungkin dengan kayak apa ya namanya dulu, apa itu namanya, kayak dilempar gitu ke tengah-tengahnya api tadi itu kayak itu dah. Maka kemudian Allah itu berfirman ya, ngomong sama api kayak itu, ya naru wahai api kuni, jadilah kalian tuh bardan ya, dingin, wasalaman dan penyelamat atas Ibrahim kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman, ketika Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke api yang menyala-nyala tadi itu, apinya itu yang oleh Allah dijadikan dingin kayak gitu loh
Ini artinya maksudnya saya ingin ngomong Nabi Ibrahim itu mengkonsumsi api, tapi apinya itu oleh Allah, kulitnya maksudnya. Kulitnya itu mengkonsumsi api, tapi apinya itu oleh Allah dibuat bar dan dingin kayak gitu. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, itu tuh api sebumi itu semuanya ketika Allah berfirman pada api, ya naru kuni bardan ya. Jadilah karena itu dingin. Semua api di bumi itu nggak ada yang menyala, nggak ada yang panas gitu loh maksudnya. Jadi yang menyala supaya itu hilang panasnya kayak itu loh ya teman-teman. Ya, dapat nanti teman-teman bisa baca sendiri dalam tafsir. Ya, ingat saya begitu kayak itu loh. Jadi akhirnya konsumsi api tadi itu oleh kulit itu nggak menghanguskan kayak gitu. Kenapa? Karena apinya yang telah dibuat oleh Allah dingin kayak itu loh. Ya kalau sekarang ya jangan coba-coba teman-teman. Kalau teman-teman bukan nabi itu nggak akan dapat mujizat begini, kecuali kalau teman-teman pakai mantel anti api, itu baru kulitnya bisa selamat dari sengatan api kayak itu ya. Nah itulah teman-teman ya, apa yang dikonsumsi oleh kulit yaitu berupa materi dan non materi kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah ya, ini udah lumayan nih lebihnya ya dari jam 2. Semoga nggak lama-lama, maksudnya saya nerangkan intinya dari faktor yang dikonsumsi kulit dan pengaruhnya bagi kesehatan akal, hati dan raga, itu saya singkat AHR kayak itu ya teman-teman ya. Sekarang kita ambil, ini nggak mungkin satu-satu ya teman-teman ya, secara ringkas saja kayak gitu ya, bagaimana kemudian yang dikonsumsi oleh kulit, baik itu yang diserap, yang dilewatkan, atau kemudian yang didengar, atau yang mengenai kulit itu pengaruhnya terhadap kesehatan akal dan hati dan raga. Tentunya ada yang hanya berpengaruh pada raganya aja, ada yang berpengaruh pada hati dan akal, ada yang kemudian berpengaruh bagi semuanya juga ada kayak itu ya. Sekarang kita bahas yang dikonsumsi oleh kulit berupa materi tadi itu ya. Yang pertama yang menyehatkan raga. Menyehatkan raga itu maknanya yang menyehatkan kulit itu sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Dan juga akhirnya tidak menyebabkan sakit di bagian badan yang lainnya kayak gitu ya. Misalkan teman-teman mengkonsumsi yang materi ya teman-teman, yang diserap minyak kayu putih. Nah kayak gitu ya. Minyak kayu putih itu mengandung eukaliptol kayak itu ya. Nanti teman-teman bisa ngecek nih ya, kandungannya yang paling banyak itu adalah eukaliptol kayak itu. Kalau tadi saya sempat browsing, tadi malam juga ini browsingnya kayak gitu ya. Dia memiliki anti inflamasi, maksudnya ketika dikonsumsi oleh kulit itu dia mencegah peradangan, antibakteri juga, antivirus juga kayak gitu ya, dari sifatnya minyak kayu putih ini kayak itu ya. Nah ketika diserap oleh kulit kayak itu menjadikan semakin lancar, semakin deras maksudnya semakin tinggi aliran darah kayak gitu ya, yang mengalir, sehingga dia itu memberikan pengaruh menghangatkan badan kayak gitu ya. Terus kemudian kalau dihirup oleh hidung itu nanti bisa melegakan pernafasan dan sebagainya. Nah itu contohnya ketika kulit mengkonsumsi minyak kayu putih yang berupa materi, berupa cairan kayak itu bisa menyehatkan kayak gitu ya. Itu menyehatkan raga ya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya, misalkan teman-teman mengkonsumsi minyak zaitun. Nah, minyak zaitun dioleskan oleh kulit. Itu bisa meremajakan kulit, jadikan kulit tidak kusi gitu ya. Jadi lebih ya gitu, jadi menyehatkan lah gitu ya, menyehatkan kulit. Atau kemudian pakai lotion, krim-krim, apakah itu krim di kulit, di wajah, atau kemudian di tangan, itu ketika pas bener kayak gitu ya, itu bisa menyehatkan kulit itu sendiri kayak itu, sehingga tidak berefek pada penyakit-penyakit yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya teman-teman, yang tidak menyehatkan sekarang ya, yang dikonsumsi oleh kulit berupa materi yang tidak menyehatkan kayak gitu ya. Misalkan suntikan sekarang yang dilewatkan kulit berupa materi yang disuntikan, misalkan narkoba dilewatkan kulit kan, dimasukkan ke pembuluh darah kayak gitu ya, akhirnya bisa mempengaruhi hilang akalnya seseorang. Berarti sudah nggak sehat lagi akalnya kayak itu ya. Kalau sudah hilang akalnya gimana, hatinya juga sudah nggak sadar juga kayak itu ya, maka dia bisa melakukan hal-hal yang itu di luar nalar manusia kayak itu ya. Ketika sudah akalnya hilang, akhirnya hati, fungsi berpikir pun juga ikut hilang kayak gitu ya. Terus kemudian akhirnya raganya dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Contoh suntikan yang berupa narkoba dan sejenisnya itu ternyata tidak menyehatkan akal dan hati dan raga ketika dikonsumsi lewat kulit kayak gitu. Terus kemudian yang kedua,
ya berupa materi yang tidak menyehatkan, berupa minyak goreng, misalnya minyak panas, minyak goreng yang baru digoreng gitu ya, baru digoreng, atau kemudian air keras kayak gitu yang dia terkena kulit, nah itu bisa melepuh gitu ya. Terus kemudian bisa mengelupas, bisa merusak struktur kulit kayak gitu ya. Akhirnya itu tidak menyehatkan raga kayak gitu ya. Terus kemudian berikutnya pukulan, ya itu kan berupa materi, pukulan, tamparan ya. Terus kemudian cambukan kayak itu yang ditimpakan kepada kulit, maka itu bisa menjadikan kulit itu mengalami lecet, bengkak kayak gitu, luka kayak itu ya. Dan bisa ya itu peradangan kayak itu yang dialami pada sel-sel yang di kulit atau saraf kayak gitu ya, yang ada di kulit kayak itu ya. Jadi berikutnya ketika salah memilih mungkin kosmetika kayak gitu ya, salah milih krim wajah atau kemudian krim-krim yang di badan atau kemudian operasi-operasi kulit kayak gitu ya, itu malah kemudian bisa menjadikan berjerawat atau kemudian bengkak atau berubah warnanya, berubah strukturnya, akhirnya tidak menyehatkan kayak itu. Ketika sudah nggak sehat kulitnya itu orang pasti bingung itu. Kenapa? Karena kulit itu kan yang kadang-kadang terutama di wajah kayak gitu ya, itu bisa bikin akal jadi nggak sehat juga, hati nggak sehat juga kayak gitu ya. Akhirnya bingung aja untuk urusan kulit kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman yang di faktor yang dikonsumsi kulit berupa materi ternyata memiliki pengaruh bagi kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu. Terus kemudian berikutnya teman-teman yang berupa non materi, pengaruhnya bagi kesehatan akal, hati, dan raga ya. Pertama yang menyehatkan akal dan hati dan raga adalah Al-Quran teman-teman. Pasti itu seperti tadi dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23 tadi itu. Nggak perlu saya bagikan lagi ayatnya ya, teman-teman bisa buka sendiri itu di scroll ke atas kayak gitu ya, ayatnya dari Az-Zumar ayat 23. Bahwasanya kulit ketika mendengar suara Al-Quran kayak gitu ya, mendengar Al-Quran dibacakan orang-orang yang beriman, kulitnya orang-orang beriman, maka dia akan bergetar ya, hatinya juga kayak gitu. Akhirnya apa? Hatinya tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akalnya semakin kuat membenarkan keimanannya, membenarkan agamanya kayak gitu ya, akhirnya semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya. Nah kalau sudah begitu teman-teman, akalnya sehat, hatinya sehat, maka raga ini pun ikut sehat. Kenapa? Karena sebenarnya raga itu adalah pelaku dari apa yang Anda pikirkan, yang kita pikirkan, apa yang kita dalam hati kita, itu raga itu ya fungsinya hanya menjalankan gitu aja gitu loh. Jadi kalau sudah hatinya bersih, akalnya bersih kayak gitu, maka raga ini pun akan dipakai untuk hal yang baik kayak gitu ya, sehingga akan menyehatkan, nggak akan neko-neko, nggak akan memasukkan suntikan narkoba atau kemudian melakukan hal-hal yang lain kepada raganya kayak gitu ya, karena dia tadi dalam naungan petunjuk Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu. Nah itu ya teman-teman ya, berarti suara Al-Quran ternyata ketika dikonsumsi kulit menyehatkan akal, hati, dan raga. Terus kemudian berikutnya yang non materi berikutnya yang kemudian tidak menyehatkan nih, apa? Contohnya adalah api. Kecuali api pada masanya apinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu beda lagi ya, tapi ini adalah api umumnya api. Ketika kulit mengkonsumsi api, maka yang terjadi adalah terbakar, hangus, lecet ya sampai pada kematian, kayak bisa sampai pada kematian kayak itu kalau terbakar. Kita sudah sering mendengar berita kebakaran bukan wafatnya seorang dan sebagainya kayak itu ya, karena sudah bagaimana pertahanan terluar, yaitu kulit sudah terbakar, sudah hangus, pasti dalam-dalamnya juga ikut terbakar kayak gitu ya. Terus berikutnya yang tidak menyehatkan adalah angin. Ketika sudah kebanyakan angin yang diserap oleh kulit, maka kemudian bisa membuat seseorang itu masuk angin. Nah itu kan juga nggak menyehatkan kayak gitu ya. Nah teman-teman, insya Allah itulah bahasan kita hari ini ya, terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera peraba atau perasa atau kulit kayak gitu ya. Ternyata mempengaruhi kesehatan akal, hati, dan raga kita. Dan semoga dengan pembahasan ini kita jadi semakin genap, semakin sempurna pemahaman kita atas hal yang mempengaruhi sehat kita. Ternyata sehatnya seorang muslim itu tidak hanya dilihat dari segi gizi makanan yang dimakan dan diminum, tapi semua panca indera dia, 5 panca indera dia yang Allah
mulai dari indera pengecap, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan indera perasa, peraba, semuanya memiliki pengaruh terhadap kesehatan akal, hati, dan raga kita. Nah, makanya kita harus menjaga semuanya dan berhati-hati terhadap apa yang kita konsumsi lewat 5 panca indera yang telah Allah tetapkan, kayak gitu ya teman-teman. Dan teman-teman rahimakumullah, berarti bahasan faktor apa yang dikonsumsi oleh akal dan hati dan raga melalui 5 panca indera sudah berakhir sampai hari ini ya teman-teman ya. Dan insya Allah bulan depan ya kita akan masuk ke faktor berikutnya yang mempengaruhi kesehatan akal, hati, dan raga, yaitu faktor penggunaan akal, hati, dan raga. Semoga oleh Allah diizinkan kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri kajian online hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.